Pernah nggak sih kamu merasa waktu tiba-tiba saja melaju begitu cepat? Hari ini kamu penuh semangat, siap menghadapi dunia tanpa ragu. Tapi besok, entah kenapa, kamu berhenti sejenak, menarik napas dan bertanya, kapan semua ini mulai berubah? Yap, itulah kenyataan dari proses menua. Perubahan datang perlahan, tapi pasti. Kadang mengejutkan, kadang bikin kita mikir. Tapi satu hal yang pasti, memahami apa yang akan datang bisa benar-benar mengubah cara kita menjalani hidup. Di video ini, kita bakal bahas 5 kenyataan tak terbantahkan tentang menjadi tua. Hal-hal yang semua orang akan alami, cepat atau lambat. Mulai dari perubahan dalam pertemanan, sampai bagaimana cara kita memandang diri sendiri yang ikut bergeser. Dan percaya deh, beberapa poin di sini mungkin akan mengubah cara kamu melihat penuaan selamanya. Jadi, tonton sampai akhir, ya. Karena ini bukan cuma tentang menjadi tua, tapi tentang bagaimana tetap tumbuh dengan percaya diri. Yuk, kita mulai. Nomor 1, energi nggak lagi kayak dulu. Salah satu hal pertama yang kamu sadari saat usia mulai bertambah adalah kamu nggak sekuat dulu. Dulu, rasanya seharian penuh bisa dilibas, kerja, ngurus ini itu, nongkrong malam-malam, tidur cuma 4 jam, besoknya tetap segar. Tapi sekarang, baru tengah hari aja, rasanya udah kayak habis lari maraton. Tugas-tugas yang dulu kelihatan sepele, sekarang butuh lebih banyak tenaga. Bukan berarti kamu nggak bisa ngerjainnya, bisa, tapi kamu mulai mikir, worth it nggak ya buat ngeluarin energi buat ini? Karena kamu tahu, energi sekarang bukan sesuatu yang bisa dibuang-buang. Awalnya sih kamu pikir cuma kurang tidur, atau lagi bad mood aja. Tapi lama-lama kamu sadar, ini bukan cuma hari buruk, ini fase baru hidup. Tubuhmu nggak pulih secepat dulu. Sekali aja begadang atau skip makan, efeknya bisa kerasa sampai keesokan harinya. Dan kalau kamu maksa terus-terusan, tubuhmu bakal ngasih peringatan. Entah itu kelelahan, pegal, atau sakit yang dulu nggak pernah ada. Makanya, banyak orang mulai lebih perhatian soal tidur, olahraga ringan, makan sehat. Bukan karena mereka jadi tua dan membosankan, tapi karena mereka belajar, energi itu aset dan harus dikelola baik-baik. Cara kamu lihat istirahat juga berubah. Dulu, istirahat itu kayak bonus, baru dilakukan kalau semua kerjaan udah kelar. Sekarang, istirahat itu kebutuhan, dan kalau kamu nggak dengerin tubuhmu, dia akan bikin kamu denger dengan caranya sendiri. Tapi jangan salah, ini bukan soal menyerah atau jadi lambat. Ini soal belajar bergerak bersama tubuhmu, bukan melawannya. Intinya, kamu masih bisa ngelakuin semua hal yang kamu suka. Cuman caranya aja yang berubah. Kamu jadi lebih selektif, lebih bijak. Kamu mulai pilih kegiatan berdasarkan energi, bukan sekadar rutinitas, dan disinilah letak keindahannya. Kamu mungkin gak punya energi sebesar dulu, tapi kamu bisa hidup dengan cara yang lebih bermakna. Karena sekarang kamu sadar, yang penting bukan seberapa banyak yang kamu lakukan, tapi seberapa dalam kamu menjalaninya. Ada satu pepatah yang pas banget, bukan soal menambah tahun dalam hidup, tapi menambah hidup dalam tahun-tahunmu. Dan itu, teman-teman, adalah kunci dari fase hidup ini. Menyatu dengan perubahan, bukan melawannya. Karena saat kamu bisa menerima itu, kamu akan sadar, hidup tetap bisa luar biasa, meskipun kamu melangkah sedikit lebih pelan. Nomor 2, lingkaran sosial menyusut. Seiring waktu berjalan, ada satu hal yang mungkin gak kamu sadari langsung, tapi lama-lama mulai terasa. Lingkaran sosialmu nggak lagi sebesar dulu. Dulu, rasanya gampang banget punya teman. Ada teman sekolah, teman kerja, tetangga, teman nongkrong, bahkan teman ngopi dadakan. Cukup angkat telepon atau kirim pesan, rencana langsung jadi. Tapi sekarang, orang-orang pindah, sibuk dengan keluarga, kerjaan, atau kehidupan mereka sendiri. Dan tahu-tahu, kamu sadar, nama-nama yang dulu akrab, sekarang cuma jadi kontak yang jarang kamu buka. Awalnya kamu anggap wajar, hidup memang sibuk, tapi suatu malam yang hening, kamu duduk sendiri dan sadar,
Obrolan yang dulu biasa, sekarang jadi langka. Celoteh lucu dari sahabatmu, tawa rame-rame, semuanya seperti perlahan menghilang. Bukan karena salah siapa-siapa. Hidup memang begitu. Waktu bergerak, orang berubah arah. Dan kadang hubungan ikut tergerus. Lebih berat lagi saat kamu menyadari ada beberapa teman yang gak akan pernah bisa kamu hubungi lagi. Bukan karena jarak atau waktu, tapi karena mereka sudah gak ada. Kehilangan itu nyata dan rasanya dalam. Karena mereka bukan cuma teman, tapi bagian dari cerita hidupmu. Orang yang tahu siapa kamu sebelum kamu menjadi dirimu yang sekarang. Tapi meskipun lingkaran itu mengecil, ada keindahan yang muncul. Hubungan yang tersisa justru jadi lebih bermakna. Kamu mulai menghargai kedalaman, bukan jumlah. Kamu lebih memilih satu obrolan tulus daripada 10 basa-basi. Kamu sadar bahwa koneksi sejati bukan tentang seringnya ketemu, tapi tentang siapa yang tetap ada saat kamu benar-benar butuh. Dan tahu nggak, meski rasanya sulit, hubungan baru masih bisa terjalin. Tapi kali ini, kamu harus berniat. Nggak bisa nunggu orang datang duluan. Telepon teman lama, ajak ngopi, gabung komunitas. Karena kesepian itu halus, dia nggak selalu kelihatan, tapi bisa tiba-tiba terasa. Persahabatan, sama seperti tanaman, butuh dirawat. Kalau dibiarkan, bisa layu. Tapi kalau kamu beri perhatian, dia bisa tumbuh lagi, meskipun pelan. Pada akhirnya, yang penting bukan berapa banyak orang yang kamu kenal, tapi apakah kamu punya seseorang yang benar-benar mengenalmu, yang ngerti ceritamu, yang hadir bukan cuma di saat senang, tapi juga di saat kamu butuh sandaran. Dan itu, teman-teman, adalah harta yang sesungguhnya. Nomor 3, penampilan dan persepsi diri berubah. Salah satu hal paling mengejutkan dari bertambahnya usia bukanlah bagaimana orang lain memandangmu, tapi bagaimana kamu mulai melihat dirimu sendiri. Di dalam, kamu masih merasa sama, masih kamu yang dulu, dengan cara berpikir, selera humor, dan kenangan yang sama. Tapi suatu hari, kamu melihat pantulan dirimu di cermin, dan ada momen hening. Wajah itu terlihat sedikit berbeda. Ada garis-garis halus yang dulu belum ada. Rambutmu mungkin tidak lagi setebal atau sehitam dulu. Tubuhmu berubah. Dan meski kamu nggak pernah terlalu peduli soal penampilan, tetap saja perubahan ini sulit untuk diabaikan. Awalnya terasa kecil, seperti rasa aneh saat melihat foto lama dan menyadari, wow, sudah sejauh ini ya waktu berjalan. Tapi lama-lama, kamu mulai lebih sering merasakannya. Mungkin kamu melihat bayanganmu di kaca toko dan sempat berpikir itu orang lain. Atau ada anak muda yang memanggil, Pak atau Bu. Dan kamu butuh waktu beberapa detik untuk sadar, oh, itu aku sekarang. Ada ketidaksesuaian aneh antara siapa kamu di dalam dan bagaimana dunia melihatmu di luar. Kamu masih merasa hidup, penuh semangat, penuh cerita. Tapi kadang, dunia melihat kamu hanya sebagai yang lebih tua. Orang mulai berbicara dengan nada berbeda. Mulai mengasumsikan kamu nggak tahu ini, nggak bisa itu. Dan lebih menyakitkan lagi, kadang kamu merasa tidak terlihat, lalu muncullah pertarungan batin. Kamu tahu bahwa penuaan itu wajar, itu bagian dari hidup. Tapi tetap saja, ada hari-hari di mana sulit menerima kenyataan itu. Karena kita tumbuh dalam budaya yang mengagungkan masa muda, seolah hanya itu yang berharga. Seolah garis-garis di wajah adalah tanda kelemahan, bukan jejak perjalanan. Maka banyak orang mulai melawan waktu, mengejar cara agar tetap tampak muda. Seakan itulah satu-satunya cara untuk merasa berharga. Tapi kenyataannya, kekuatan sejati datang saat kamu menerima dirimu apa adanya. Ketika kamu bisa melihat wajahmu dengan semua guratan waktu dan berkata, ini aku, dan aku bangga. Garis di sekitar matamu, itu dari tawa-tawa yang pernah kamu bagi. Kerutan di dahi, itu dari kekhawatiran, perjuangan, dan keputusan penting yang pernah kamu buat. Itu semua bukan kekurangan, itu adalah peta kehidupanmu. Dan saat kamu berhenti melihatnya sebagai kehilangan,
Kamu mulai melihat bahwa usia tidak mengambil apa-apa darimu, justru menambahkan begitu banyak. Kamu bukan hanya versi tua dari dirimu yang dulu. Kamu adalah seseorang yang telah tumbuh, belajar, bertahan dan berkembang. Kamu memiliki kedalaman yang tidak bisa dimiliki oleh mereka yang baru memulai perjalanan. Mungkin anak muda memikat dengan penampilan, tapi orang yang lebih tua punya kehadiran. Cara mereka melangkah, cara mereka diam tapi bermakna. Itu nggak bisa dipalsukan. Itu datang dari waktu, dari pengalaman, dari tahu siapa kamu sebenarnya. Jadi, meskipun penampilanmu berubah, intimu tetap sama. Dan yang paling penting, bagaimana kamu melihat dirimu sendiri jauh lebih berarti daripada bagaimana orang lain melihatmu. Karena percaya diri sejati bukan tentang terlihat muda, tapi tentang berani menjadi dirimu sendiri, penuh, utuh, dan tanpa minta maaf. Nomor 4, kesehatan jadi bagian dari hidup sehari-hari. Dulu mungkin kamu jarang memikirkan soal kesehatan. Tahu sih itu penting, tapi bukan sesuatu yang benar-benar kamu perhatikan setiap hari. Kamu bangun, beraktivitas, dan percaya tubuhmu akan tetap kuat mengikuti kemauanmu. Tapi seiring bertambahnya usia, semuanya mulai berubah. Kesehatan nggak lagi cuma jadi latar belakang. Dia maju ke panggung utama. Awalnya pelan-pelan. Mungkin badan terasa lebih kaku saat bangun tidur. Atau butuh waktu lebih lama buat pulih dari pilek ringan. Mungkin juga kamu kaget saat dokter memberi resep pertama untuk sesuatu yang dulu bahkan nggak terpikirkan. Tanpa sadar, kesehatan jadi topik rutin. Jadi bagian dari percakapan, dari kebiasaan harian. Bukan karena kamu jadi lemah, tapi karena kamu sadar, kalau mau tetap menjalani hidup yang kamu inginkan, kamu harus merawat tubuhmu lebih sadar dari sebelumnya. Salah satu hal paling besar yang harus diterima saat menua adalah tubuh kita punya batas. Dulu kamu bisa begadang, makan sembarangan, olahraga keras tanpa pemanasan, dan tetap baik-baik saja keesokan harinya. Sekarang, satu malam tidur larut aja bisa bikin lesu sepanjang minggu. Dan makanan yang dulu jadi comfort food, sekarang malah bikin perut nggak nyaman. Tubuh mulai mengirim sinyal bahwa dia butuh diperlakukan dengan lebih lembut, lebih penuh perhatian, peregangan, minum cukup air, tidur yang cukup. Semua hal yang dulu dianggap sepele, sekarang berubah jadi kebutuhan. Dan ya, kata-kata seperti kolesterol, tekanan darah, atau kepadatan tulang jadi bagian dari kosakata baru kita. Mungkin kedengarannya menakutkan, tapi justru dengan perhatian inilah kita bisa tetap kuat. Yang sering dilupakan adalah pola pikir tentang kesehatan sama pentingnya dengan fisiknya. Banyak orang melihat tubuhnya hanya sebagai daftar masalah, tapi mereka yang menua dengan baik melihat tubuhnya sebagai partner, bukan beban. Mereka tetap aktif, mereka bergerak, menyesuaikan gaya hidup, dan terus mencari cara untuk menjaga kekuatan dan keseimbangan. Mereka nggak menyerah pada waktu. Mereka bekerja sama dengannya, karena pada akhirnya kamu tetap punya kendali. Kamu bisa memilih untuk mendengarkan tubuhmu, merawatnya, dan memberinya apa yang dia butuhkan sekarang. Dan ketika kamu melakukannya, kamu bukan cuma menambah tahun dalam hidupmu, tapi juga menambah hidup dalam tahun-tahunmu. Kalau kamu masih menonton sampai di sini dan merasa bagian ini berkesan, tulis nomor 4 di kolom komentar biar saya tahu kamu ikut merasakan hal yang sama. Dan kalau belum subscribe, yuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Dukungan dari kamu sangat berarti buat kami terus berkarya. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya. Nomor 5. Rasa tujuan itu tidak hilang. Ia berkembang. Salah satu perubahan paling besar saat kita menua bukan cuma soal fisik, tapi juga yang terjadi di dalam diri. Ada momen ketika kamu mulai menyadari hal-hal yang dulu memberi hidupmu arah, semangat, dan arti sekarang sudah berubah. Bahkan, sebagian mungkin sudah tidak ada lagi. Selama bertahun-tahun, hidupmu mungkin berputar di sekitar pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab yang membentuk siapa kamu.
Kamu adalah si pekerja keras, si penyedia, si pengasuh, atau si tempat bergantung bagi banyak orang. Tapi kemudian hidup mulai melambat. Anak-anak tumbuh dan pergi. Pekerjaan yang dulu menyita waktu, sekarang selesai. Rutinitas yang dulu terasa begitu penuh, mendadak longgar. Dan kamu mulai bertanya, sekarang apa? Ini adalah transisi yang sering kali mengejutkan. Dulu semuanya terasa jelas. Karier, membesarkan anak, pencapaian demi pencapaian. Tapi saat peran-peran itu mulai bergeser, banyak orang merasa seakan kehilangan arah. Seperti bagian dari identitasnya ikut memudar. Dan itu wajar, kamu nggak sendiri. Tapi begini, tujuan hidup itu bukan sesuatu yang hilang saat usia bertambah. Ia berubah bentuk. Masalahnya bukan karena kamu nggak punya lagi yang bisa dikerjakan, tapi karena definisi bermakna harus diperbarui. Dan ya, itu bisa terasa aneh di awal. Tapi orang-orang yang melewati fase ini dengan baik adalah mereka yang aktif mencari makna baru. Mereka mulai menjelajahi hal-hal yang dulu tertunda. Hobi lama, jadi relawan, jadi mentor, jalan-jalan ke tempat yang selalu mereka impikan. Mereka menginvestasikan waktu untuk tumbuh, secara pribadi, emosional, dan sosial. Mereka sadar, rasa tujuan tidak berasal dari jabatan atau gelar, tapi dari bagaimana dan dengan siapa kita menghabiskan waktu. Salah satu keindahan tersembunyi dari penuaan adalah akhirnya kamu punya kebebasan untuk fokus ke hal-hal yang benar-benar penting. Nggak lagi terjebak dalam kejaran yang dulu terasa mendesak. Sekarang kamu bisa pelan, bisa memilih, bisa menjalani hidup dengan lebih sadar. Mungkin itu artinya kembali melukis, mungkin berbagi pengalaman hidup dengan orang lain, atau mungkin sesederhana menghargai momen-momen kecil yang dulu sering terlewatkan. Yang penting, jangan terjebak dalam pikiran bahwa penuaan berarti mundur atau jadi tidak relevan. Justru, nilai dirimu tumbuh lebih dalam, dengan pengalaman, kebijaksanaan, dan sudut pandang yang enggak bisa dibeli oleh waktu muda. Hidup tidak berhenti memberi arti hanya karena satu bab sudah selesai. Sebaliknya, ia memberi kamu ruang untuk menulis bab baru dengan caramu sendiri, dalam versi terbaik dari dirimu hari ini. Sebelum kita benar-benar menutup video ini, yuk luangkan sedikit waktu untuk merenung. Dari 5 kenyataan tentang penuaan yang tadi kita bahas, mana yang paling terasa dekat dengan hidupmu? Apakah kamu mulai merasakan energi yang enggak lagi sama seperti dulu? Atau mungkin kamu melihat lingkaran sosialmu berubah perlahan? Mungkin juga kamu sedang belajar berdamai dengan bayanganmu sendiri di cermin, atau tengah mencari kembali rasa tujuan yang sempat terasa hilang. Apapun yang kamu rasakan, ingat satu hal penting ini. Penuaan bukan tentang kehilangan siapa dirimu. Ini adalah perjalanan untuk tumbuh, beradaptasi, dan menemukan versi dirimu yang lebih utuh. Usia tidak mengurangi nilaimu. Justru sebaliknya, ia memurnikanmu. Menghapus kebisingan, menyisakan yang esensial, kebijaksanaan, ketangguhan, dan kemampuan untuk benar-benar menghargai hidup dengan cara yang belum tentu bisa dilakukan saat kita lebih muda. Kuncinya, hadapi fase ini dengan niat. Rawat tubuhmu, jaga koneksi dengan orang-orang yang kamu cintai. Temukan makna dalam hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Lepaskan beban yang enggak lagi melayani dirimu. Dan peluk erat hal-hal yang membawa senyum ke wajahmu. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting, jangan biarkan siapapun membuatmu percaya bahwa tahun-tahun terbaik sudah lewat. Karena siapa tahu, justru yang terbaik itu sedang menunggumu di depan sana. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan merenung bersama kami hari ini. Sekarang giliran kamu. Tulis di kolom komentar satu hal yang paling berkesan dari video ini dan bagaimana kamu akan menerapkannya dalam hidupmu. Kami baca semua komentar kalian dan itu selalu memberi semangat luar biasa untuk terus berbagi. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke orang-orang yang kamu sayangi. Dukungan kamu sangat berarti buat kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga dirimu dan terus hidup sepenuh hati
dimanapun kamu berada dalam perjalanan ini.